Ya, jadi TV Shop ini mau diganti playbacknya ya. Jadi kerusakannya itu adalah playbacknya bocor, ada suara mendesis dan bahkan ada loncatan bunga api di sini ya, ada suara petes-petes gitu. Dan sebaiknya jika gejala seperti itu tidak usah sering-sering dites ya, karena jika sering dites takutnya nanti malah merusak atau mematikan transistor horizontal ya. Jadi jika menemui kerusakan playback bocor, sebaiknya ya tidak usah dites-tes lagi, langsung diganti saja. Oke. Jadi cara menggantinya yaitu pastikan nomornya sama ya. Di sini JF0501 32601 atau FA132WJ. Ya. Untuk sub tabung flat ya atau datar, layar datar. Oke, cara menggantinya siapkan sedotan timah, karena tanpa sedotan timah ini sangat sulit sekali ya. Walaupun sebenarnya bisa tanpa ini, biasanya saya menggunakan kuas. Zaman dulu itu menggunakan kuas sebelum ada sedotan timah, tapi sekarang karena sudah banyak sedotan timah murah-murah seperti ini ya, diusahakan menggunakan sedotan timah. Pastikan kakinya ini terlepas ya. Biasanya ada beberapa kaki yang sulit untuk dilepas atau disedot timahnya karena dilengkapi dengan semacam logam lagi di sini ya. Jadi harus disedot berulang kali. Ya, pastikan kakinya sudah benar-benar tidak terkait dengan timah. Ya, jika sudah terlepas semua kakinya, barulah kita ambil ya, kita angkat sambil kita tekan. Ini ada pengait 3 buah ini ya, terlepas ya.
playback ini ada 3 buah kakinya atau kabelnya ya. Ya, yang satu kabel utama di sini ya. Diusahakan sebelum melepas kabel yang ada kopnya ini di groundkan dulu supaya kita tidak tersengat listrik, karena di sini menyimpan listrik ya. Kita groundkan menggunakan kabel multitester. Ujung yang satu kita tempelkan ke body atau ke ground ya, kemudian langsung kita masukkan seperti ini. Jika masih ada muatan listriknya maka dia akan hilang atau netral ya. Jika sudah hilang barulah kita lepas, kita geser ke kanan dan ke kiri ya, karena bentuknya seperti ini ya, mengait kanan dan kiri. Jadi kita tekan, geser kanan dan geser kiri, maka akan terlepas karetnya. Kemudian masih ada 2 kabel, yaitu kabel screen dan kabel fokus. Ini kita lepas pelan-pelan ya. Ya, modul RGB ini barulah ini kabel bisa kita lepas. Pertama kali kabel screen ya. Kabel screen ini harus kita solder. Oh, yang ini ya. Ya. Kemudian untuk kabel fokusnya ini tidak perlu disolder, melainkan hanya perlu dicolok menggunakan jarum pentul ya ini. Ya, jarum pentul atau besi kecil ya, yang penting bisa muat di sini. Ya, kita masukkan di lubang kecil ini ya. Kemudian kita tekan, jangan terlalu kuat ya, sambil kita tarik kabelnya ini perlahan-lahan. Agak susah. Ya, berhasil terlepas ya. Jadi pakai perasaan ya, kita tekan, kemudian kita ya sudah terlepas. Ini playback yang lama. Untuk nomornya ini sudah terhapus ya. Ya. Jadi jika bingung nomornya ya tanya saja di forum, di grup-grup Facebook biasanya ada yang bisa memberi jawaban untuk TV merek ini menggunakan jenis playback apa gitu. Jadi untuk TV Sharp yang tabung slim, maksud saya tabung flat ya, bukan slim, flat, ini menggunakan playback ini JF0501 32601 atau FA132WJ. Langsung kita pasang saja.
ketiga kaitan ini sudah mengancing, tinggal kita solder. Untuk menyoldernya bisa kita manfaatkan sisa-sisa timah hasil sedotan tadi ya. Jadi kita hanya menambah sedikit dengan timah baru. Oke, setelah kaki flyback dipasang, saatnya memasang kabel-kabelnya ya, 3 buah kabel ini. Ya, kabel yang utama yang ada kopnya ini langsung kita pasang, kita bentuk seperti ini, kemudian kita pasang, kita goyang ke kanan dan ke kiri, ya sehingga ngancing ya, kemudian seperti ini. Sudah terpasang. Kemudian kabel ini ya, kabel fokus tadi tidak perlu disolder, melainkan hanya ditancapkan saja, dia sudah ngancing ya. Kemudian ini kabel screen yang kecil kita solder. Pastikan tidak lupa tempatnya ya. Kemudian kita pasang ini modul RGB, kita tekan sambil kita goyang-goyang pelan-pelan seperti ini sampai tertancap sempurna. Oke, kita pasang lagi kabel-kabelnya. Ini kabel dijaus atau magnet, pembuang magnet. Ini kabel speaker, kemudian ini kabel powernya ya, kita pasang. Dan di flyback ini ada 2 buah setelan ya. Ini nanti tinggal kita lihat kebutuhannya seperti apa. Jika kurang terang maka bisa kita setel screen, dan jika gambarnya blur bisa kita setel menggunakan fokus ini, yang di atas fokus, yang di bawah screen. Oke, kita tes. Kita colok. Ya, TV menyala. Kita tunggu. Rupanya gelap ya. Dan terdengar playback sudah bekerja. Untuk itu seperti yang saya katakan tadi, kita naikkan setelan screen yang di bawah ini ya. Kita naikkan ya, nampak gambar menjadi biru ya. Kemudian coba kita tekan menu ya untuk melihat OSD ya. Di sini terlihat gambarnya ngeblur. Untuk itu kita setel playback yang bagian atas, setelan playback yang bagian atas ini fokus, bisa kita setel ke kanan atau ke kiri sesuai kebutuhan. Kita coba ke kanan ya, ternyata ke kanan ya.
sampai didapatkan gambar yang paling tajam. Jika kelebihan kita kurangi lagi ke belakang atau ke kiri ya. Ini nampaknya kurang terang juga, bisa kita tambah lagi setelan screen ya yang di bawah. Ya, kita coba lagi fokusnya.